Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randri Rahman dengan NIM 1801999. Di sini saya akan menjelaskan resume pada mata kuliah Teknik Pengecoran Logam pada pertemuan kedua. Yang pertama, di sini ada diagram pasa PBSN. Nah, di sini pada diagram pasa PBSN sini menjelaskan dari perbandingan komposisi campuran PBSN dengan temperatur. Nah, jika komposisi PBSN berada di titik ini, maka kira-kira titik lelehnya itu atau titik leburnya itu berada di sekitar temperatur 500. Maka ketika berada di atas temperatur 500, pasanya akan berubah menjadi liquid atau cairan. Nah, jika berada di bawah 500 antara 350 sampai 500, maka akan berada di daerah fasa alpha plus liquid, yaitu tidak sepenuhnya cair dan tidak sepenuhnya padat. Maka di sini bercampur antara padat dan juga cairan. Nah, jika berada di bawah sekitar temperatur 350, maka akan berada pada daerah padatan, yaitu alfa ditambah beta. Nah, jika komposisi dari PBSN itu berada di daerah sebelah sini, maka titik leburnya itu atau titik lelehnya itu akan berada di sekitar temperatur 400. Ketika sama seperti tadi, ketika berada di atas temperatur 400, maka pasanya akan berubah menjadi liquid atau cairan. Dan jika berada di sekitar temperatur antara 350 sampai 400, maka akan berada di daerah fasa beta plus liquid, yaitu campuran antara padatan dan juga cairan. Dan jika berada di bawah area tersebut, daerah sini, maka pasanya akan menjadi padatan, yaitu alpha plus beta. Lalu sini ada proses solidifikasi. Bahan pekerjaan awal bisa berupa cairan atau dalam kondisi sangat plastis, dan sebagian dibuat melalui pemadatan bahan. Proses solidifikasi dapat diklasifikasikan menurut teknik material yang diproses. Yang pertama ada logam, yang kedua keramik khususnya gelas, yang ketiga polimer dan komposit matriks polimer. Lalu di sini ada pengecoran, yaitu proses di mana logam cair mengalir oleh gravitasi atau gaya lain ke dalam cetakan yang mengeras dalam bentuk rongga cetakan. Yaitu di sini prosesnya logam cair yang sudah dilelehkan itu dituangkan pada cetakan, lalu didiamkan sehingga bisa mengeras. Di sini juga ada langkah dalam proses pengecoran. Yang pertama, lelehkan logam yang akan dicetak sampai benar-benar meleleh, yaitu di atas temperatur titik leleh dari logam tersebut. Lalu yang kedua, tuangkan lelehkan logam pada cetakan yang sudah disiapkan. Lalu yang ketiga, biarkan dan tunggu lelehan logam mengeras pada cetakan, yaitu dengan menunggu suhunya itu menurun sehingga lelehan logam tersebut bisa mengeras dan berbentuk sesuai dengan cetakan yang sudah dibuat. Lalu ada kemampuan dan keuntungan pengecoran. Yang pertama, bisa membuat bagian geometri yang kompleks.
karena dalam pengecoran ini benda yang dibentuk itu sesuai dengan cetakan yang telah dibuat, sehingga dapat membuat geometri yang kompleks. Yang kedua, bisa membuat kedua bentuk bagian luar dan dalam. Yang ketiga, beberapa proses pengecoran bisa mencapai bentuk yang siap digunakan, dan beberapa ada juga yang mendekati. Nah, di dalam pengecoran juga dalam membuat dalam proses mencetak itu, hasil dari pengecoran itu bisa sampai barang tersebut bisa langsung digunakan tanpa melalui proses mesin gitu teman-teman ya. Lalu yang keempat, bisa memproduksi bagian-bagian yang sangat besar. Nah, di sini juga karena tergantung dari cetakan yang sudah dibuat gitu. Jadi bisa mengikuti cetakan. Lalu yang kelima, beberapa metode pengecoran cocok untuk produksi massal karena ada cetakan yang permanen ya teman. Jadi hanya membutuhkan satu cetakan dan kita tinggal menuangkan lelehan logam sehingga cocok untuk produksi massal. Lalu ada bagian-bagian yang dibuat dengan pengecoran. Di sini ada contoh-contoh benda yang dibuat dari proses pengecoran. Yang pertama ada bagian-bagian besar, contohnya ada blok mesin dan kepala kendaraan otomotif. Lalu ada tungku pembakaran kayu, rangka mesin, roda kereta api, pipa, lonceng gereja, patung besar, dan rumah pompa. Lalu untuk bagian-bagian kecil, contohnya ada mahkota gigi, perhiasan, patung kecil, dan juga wajan. Yang tiga, semua jenis logam dapat dituang, besi dan juga non besi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.